Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika akan menjelaskan mengenai materi dan juga contoh soal dari usaha dan energi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Reprasti. Nama saya Mutiara Balkis Aramani. Nama saya Wetira Zahra. Nama saya Windy Anggraini. Nama saya Naziha Raisa Nanji. Nama saya Audrey Diandra. Nama saya Raffi Sarafah. Nama saya Christopher Cano. Nama saya Rizky Nugraha. Nama saya Elden Amariza. Selamat menonton. Yang pertama adalah usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. Untuk rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S, atau bisa juga W sama dengan F cos A dikali S. W itu adalah usaha, F itu gaya yang diberikan, S perpindahan, dan A adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan benda. Contoh soal usaha dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah balok es bermassa 10 kg dipindahkan dengan cara ditarik oleh Pak Danu. Pak Danu menarik balok es tersebut dengan gaya sebesar 50 N, sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika A sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapa usaha yang dilakukan oleh Pak Danu? Sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal usaha. Pada soal diketahui F adalah 60 N, lalu massa itu adalah 10 kg, dan S atau waktu adalah 8 M. Jawabannya, kita menggunakan rumus yaitu W sama dengan cos A dikali S. W sama dengan 50 dikali cos 60 dikali 8. W sama dengan 50 dikali 1/2 dikali 8. Maka karena ini bisa dicoret, di sini 4. 50 dikali 4 sama dengan 200 Joule. Maka hasil akhirnya adalah 200 Joule. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi termasuk ke dalam besaran skalar. Setiap benda dapat melakukan usaha jika benda tersebut mempunyai energi. Satuan energi itu Joule. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Energi potensial disebut juga energi diam karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Untuk rumus energi potensial itu EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya, EP itu energi potensial, lambangnya J, M itu massa benda, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, H itu ketinggian benda jatuh, satuannya meter. Contoh soal energi gravitasi. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, berapa energi potensial? M-nya 2,5 kg, G-nya 4,5 meter, H-nya 9,8. Jawab. Cara mencari EP-nya dengan M dikali G dikali H. Masukkan ke dalam 2,5 4,5 dikali 9,8. Hasil akhirnya sama dengan 110,25 J. Selanjutnya, energi potensial pegas. Energi potensial pegas atau elastis adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau merenggangkan pegas. Contohnya pada tali busur yang ditarik. Rumusnya adalah EP sama dengan 1/2K kali X pangkat 2 dengan EP energi potensial, K sama dengan konstanta, X sama dengan
perubahan posisi. Contoh soalnya, sebuah pegas tergantung vertikal pada sebuah statif. Ketika ujung bebas pada pegas diberi beban 300 gram, pegas bertambah panjang sebesar 4 cm. Jika G sama dengan 10 M per S pangkat 2, maka energi potensial pegas tersebut adalah, jadi pertama yang diketahui adalah M-nya 300 gram. Kita ubah menjadi Kg, berarti 0,3 Kg. Selanjutnya delta X sama dengan 4 cm. Kita ubah menjadi 0,04 M. Jadi kita masukkan ke rumus EP sama dengan 1/2 F dikali delta X sama dengan 1/2 M dikali G dikali delta X. Jadi kita masukkan 1/2 dikali 0,3 dikali 10 M per S dikali 0,04 M. Jadi hasilnya 6,0 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Rumus energi kinetik EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Contoh soal, diketahui sebuah mobil mempunyai massa 600 kg yang melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah energi kinetik pada kecepatan laju mobil tersebut? Diketahui pada soal M, diketahui M adalah 600 kg dan V adalah 30 meter per sekon. Penyelesaiannya, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan setengah kali 600 kali 30 kuadrat. Setengah kali 600 kali 900 270.000 Joule. Hubungan usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perpindahan tersebut disertai dengan adanya usaha. Hubungan antara usaha dan energi dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan delta E. W sama dengan usaha, delta E sama dengan perubahan energi. Selanjutnya, hubungan antara usaha dan energi potensial. Hubungan antara usaha dan energi potensial adalah besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Rumusnya, W sama dengan M kali G kali min dalam kurung H1 min H2 tutup kurung. W sama dengan MGH H1 min MGH2. W sama dengan EP1 dikurang EP2. W sama dengan min dalam kurung EP2 min EP1. W sama dengan min delta EP. Contoh soal hubungan usaha dan energi potensial. Sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya 4 meter. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah Al diketahui N sama dengan 8 kg. H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 2 meter. G sama dengan 10 M per second. Pangkat 2. Kita jawab
W sama dengan M kali G kali AH. W sama dengan M kali G H2 min H1. W sama dengan M-nya kita masukin 8, G-nya 10. Lalu H2-nya 2, H1-nya 0. W sama dengan 160 Joule. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum yang mengatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah beserta sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Sedangkan energi mekanik merupakan jumlah total energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Dengan rumus EM1 sama dengan EM2. 1/2 M1 V1 kuadrat tambah M1 kali G1 kali H1 sama dengan setengah M2 kali F2 kuadrat tambah M2 kali G2 kali H2. Contoh soal hukum kekekalan energi mekanik. Sebuah balok meluncur dari bagian atas bidang miring, licin hingga tiba di bagian dasar bidang miring tersebut. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 32 meter di atas permukaan lantai, maka kecepatan balok saat tiba di dasar bidang adalah. Jadi diketahui pada soal A1 sama dengan 32 meter. P1 sama dengan 0 meter per second. A2 sama dengan 0 meter. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah P2-nya berapa. Jadi penyelesaiannya M1 sama dengan M2. P1 tambah K1 sama dengan P2 tambah K2. M kali G kali H ditambah H1 ditambah setengah kali M kali V1 kuadrat ditambah M kali G kali H2 ditambah setengah kali M kali V2 kuadrat. Kita masukin nilainya M sama MG 10, H1 nya 32 tambah setengah kali M kali V1 0 M 10, H2 nya 0 tambah setengah kali M kali V2 kuadrat. Ini bisa kita coret, maka didapatkan 320 M sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. M nya bisa kita coret, jadinya V2 nya sama dengan 640. V2 kuadrat sama dengan 640, jadi V2 nya sama dengan 8/10 meter per second. Selanjutnya daya. Daya adalah banyak usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Keterangannya P sama dengan daya, W sama dengan usaha atau energi, T sama dengan waktu. Efisiensi atau daya guna merupakan perbandingan antara energi keluaran dan masukan. Dapat dirumuskan N sama dengan P masukan per P keluaran kali 100. Contoh soal daya. Selama 5 menit terakhir, Malin telah memindahkan meja belajarnya ke sudut dengan usaha sebesar 1.200 Joule. Berapa daya yang dikeluarkan oleh Malin? Diketahui W sama dengan 1.200 Joule. T sama dengan 5 menit kali 60. Dan T sama dengan 300. Ditanyakan P adalah pembahasannya P sama dengan W per T 1.200 per 300 sama dengan 4 watt. Sekian presentasi dari kami.
kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan dalam pengerjaan. Terima kasih.